pertama kali gambar tuh emang dari kecil sih. Dari Dari kecil kecil. emang udah suka gambar. Tapi kan dulu gitu kan, gambar di dinding, di tanah. Sama anjir. Kan kayak gitulah ya, anak kecil kan biasa. Ya meskipun tidak lanjut juga. Iya, iya, aku iya ikutnya 3 kali pertemuan doang waktu itu kan. Bertahan dan menyaingi mereka, bukan menyaingi sih, bisa hampir menyamain lah gitu. Menyamain. Iya, kagetnya di situ. Tapi kalau untuk mau kuliah keluar gitu, yang penting tergantung diri sendiri. Kalau memang bisa dia menjaga dirinya sendiri, ngeprotek diri Aman sendiri lah kan ya. aman sih. Tidak ada Jadi jangan masalah khawatir dengan buat itu. orang tua yang Iya benar. yang anaknya mau ke sana kan juga. Benar. Kan banyak tuh yang panik-panik gitu. Iya. Terus kebanyakan kan anak di kafe tuh ya bukan cuma di kafe Iya. sih, sebenarnya hampir pokoknya mahasiswa lah gitu. Selain dia kuliah juga ngambil kerjaan freelance gitu. Nah, kita bahas lo aja nih sebagai anak di kafe itu. Bagaimana awal-awal lo mulai freelance dan kerjaan macam apa yang lo kerjain? Kalau pas ngerjain freelance sebenarnya udah dari SMK. SMK udah. Udah dari SMK. Udah SMK tuh ngerjain animasi waktu itu dari kelas 2 habis magang. Kan kayak kontrak kerja gitu lah ya. Jadi ngerjain animasi selama 1 tahunan kalau nggak salah. sampai kuliah malah. Buset. Kuliah tuh semester 1 saya masih ngerjain animasi waktu itu kan. Nah, baru kan waktu itu masih nirmana, ya udah tuh. Kayaknya aku harus resign dulu nih animasi gitu kan. Dan karena juga ada alasan lain gitu kan ya. Ya udah aku resign juga, fokus ngerjain tugas dulu gitu. Nah, kemudian baru mulai kuliah tuh mulai kayak nerima orderan-orderan yang ilustrasi lah. Pas ilustrasi itu baru kuliah. Awalnya dulu animasi kayak gitu. Jadi gak langsung kayak dapat wah nih kayaknya aku bisa ilustrasi nih. Aku bakal bisa jadi freelance gitu. Enggak ya, enggak langsung kan. Enggak langsung klien kita juga harus bertahap gitu. Bertahap juga kan, mereka juga bakalan kayak ngelihat portofolio kita kan. Ini anak nih sejauh mana sih kemampuannya? Pasti mereka cek portofolio. Oh, ini udah mampu nih. Pasti mereka bakalan hire gitu. Kalau aku pertama kali pas dapat orderan ini semester 1 itu yang ilustrasi itu yang di cancel itu mungkin gara-gara kemampuanku memang belum gitu kan, belum memadai untuk itu juga gitu. Dia gak ngotot harga tuh harus gini dulu. Iya benar, itu pun murah banget dulu dan itu juga di cancel gitu kan baru udah ngerjain. Boleh lo sebutin nggak harga satu ilustrasi? Dulu tuh 75. 75. Satu ilustrasi dulu. Dan itu pun di cancel dulu. Di cancel. Itu semester 1, Pak. Asli, semester 1 waktu itu kayak gitu. Nah, ini jadi pengalaman banget sih. Baru udah semester 4, semester 3 tuh udah mulai dapat lagi. Gitu. Udah dapat lagi, udah mulai dinaikin juga. Iya, dinaikin juga. Sampai sekarang gitu kan. Ya kalau memang pengen sambil kerja gitu kan, kuliah sambil kerja gitu kan. Ya bisa lah masuk ke DKV nanti kan insya Allah dapat orderan-orderan kayak gitu kan. Apalagi untuk ilustrator ya, yang pengen jadi ilustrator atau animator, pokoknya desain lah pokoknya. Iya benar. Tapi itu jangan dijadikan patokan sih kalau untuk kayak kuliah khususnya di bidang seni gitu ya. Jadi jangan jadi patokan aku kerja ini bakalan dapat kerja ilustrator juga gitu. Kan enggak gitu. Kita kan kerja apa ya, maksudnya kita kan kuliah memang karena kesukaan kita kan, bukan karena tujuannya itu. Kalau emang dapat nanti hasil akhirnya ya kita bisa masuk ke dalam itu kan ya alhamdulillah, itu kan sebuah bonus untuk kita kan kayak gitu. Kan banyak tuh soalnya biasalah awal-awal kita juga mungkin lo juga ngerasain. Kalau gue sendiri tuh dulu ngerasain kayaknya habis kuliah tuh nanti kayaknya kuliah tuh sambil kerja gitu. Oh iya. Itu pasti ngerasain pasti ada menggebu-gebu gitu kan. Menggebu-gebu banget. Nah, sebenarnya gimana ya kenyataannya kuliah sambil kerja itu? Repot banget. Repot banyak waktu. Yang ya repot di waktu juga kan, juga manajemen waktunya harus bener kan, kapan waktunya kamu ngerjain orderan itu juga. Terus kapan waktunya kamu untuk nugas gitu kan, kapan waktumu untuk temen atau jalan-jalan gitu. Pasti kan butuh juga tuh, kita nggak harus pandang depan komputer terus-terusan kan, udah kayak robot nanti. Pasti butuh waktu. Yang merepotkan ya berarti. Iya benar, butuh waktu untuk kayak jalan kemana, kayak minggu mungkin kemana. Yang sulit itunya bagi waktunya itu. Kalau udah siap itu mungkin ya monggo gitu. Monggo kalau lo mau begadang tiap malam juga enggak apa-apa. Kalau siap ya. Begadang itu kayaknya udah makanan sehari-hari sih. Tahu-tahu mati gitu kan. Aduh, jangan sampai, Pak. Tahu-tahu kosnya kok enggak buka 2 hari gitu. Tiba-tiba gitu. Oke, terus menurut lo nih seru apa ya, keseruan jadi freelancer sama keluh kesahnya lah apa sih? Kayak tadi di cancel juga kan, terus kayak tiba-tiba gak dibayar, udah ngerjain gak dibayar gitu kan, udah deal tapi dia udah deal kan, dia udah bayar DP segini, udah selesai, terus kamu kan udah percaya, kamu ngirim karyanya, ternyata gak dilunasin gitu kan. Berarti apa yang harus diperhatikan waktu itu?
Ya seharusnya. kalau saya dulu pas sekolah sekarang kan, Hmm. biar nggak kejadian kayak gitu. Jadi kalau sistem itu kamu udah dia kan order apa namanya, DP dulu, Udah DP. dulu kamu ngerjain sketsanya, baru Udah store. selesai. Nanti kalau untuk coloring dia bisa bayar lagi untuk gitu. Jadi kayak per tahap itu harus dibayar gitu. Hmm. Jadi misalkan dia mau kabur di tahap ini, kamu udah nggak rugi gitu. Masih ada file-nya, file Ada. originalnya masih Ya ada. bener kayak gitu. Aku pas rasain kayak gitu awal-awal. Tapi- Untuk sekarang, untuk awal-awal ya ngerasa kayak Itu gitu. klien mana? Klien Indonesia apa luar negeri? Orang Indonesia. Nah, Kalau- orang Indonesia kan bisa dicari. Tapi kan beda daerah, beda maksudnya beda kota gitu kan. Tapi kan misalkan kita apa namanya? Kita tahu studionya mana. Ya udah kita push aja. Enggak, aku bukan tipe yang seperti itu. Oh, padahal kita Iya bisa aja sebenarnya, tapi aku enggak. Nah, Bukan tipe seperti itu soalnya. tapi pernah nyari enggak kayak ini studio ini, oh ketemu nih studionya ini. Terus minta. Itu bukan studio sih, rata-rata kayak indie gitu. Dia Indie. bukan Oh, bukan tapi studio. enggak ketemu memang orangnya. Susah. Iya, kalau dihubungi tetap aktif gitu. Tapi dia nggak baca, cuman iya centang di read gitu doang. Di Atau IG enggak gitu dibaca. enggak ketemu. Di IG ketemu, di chat tetap gitu. Ya udahlah, mungkin emang udah bagian dari prosesku aja gitu kan. Berarti ya udah Ya udah jadi pengalaman gitu. Toh juga awal-awal juga. Awal-awal juga. Kalau sekarang ya jangan sampai lah. ya. Udah beberapa kali gitu kan. Masa masih tetap. Terus gue percaya atau mungkin lo juga percaya tuh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar tuh berpengaruh sama karya kita gitu. Hmm. Lo setuju juga dengan itu dan kalau misalkan iya ada yang berpengaruh sama lo, karya apa yang berpengaruh sama ilustrasi? Sangat berpengaruh sih. Soalnya kan aku sukanya kan children illustration kan. Jadi aku kayak melihatnya tuh yang children illustration juga artinya kan. Jadi pasti kayak misalkan yang sering jadi referensi kan, aku belajar proporsinya si artis A ini gitu. Ya udah nanti biasanya tuh kan kebawa dengan gambar yang ku gambar gitu juga, misalkan dari warna juga atau bisa juga dari film gitu kan. Film Aku kan suka yang Chinese gitu ya. Yes. Iya bener. Chinese. Iya di sana kan ada kayak kebudayaan batu namanya suiseki sama bonsai itu. Nah itu sering ku terapin ke ini. Oh ya masuk di situ malah. Iya jadi pohon-pohonnya kayak melengkung kayak gimana, Kayak bonsai. Nah kayak bonsai kayak gitulah. Oke, mantap. Jadi ngefek banyak banget. Entah itu dari konsep ataupun dari visual pasti ada efeknya gitu. Lagu itu juga berarti Cina juga. Iya, biasalah. Instrumental kayak gitu seneng. Instrumental. Lo pernah bosen gak gitu, gambar gitu? Atau malah mau menyerah dalam kemampuan lo kayaknya nggak mampu deh? Atau apa yang membuat lo bisa bertahan? Apa yang lo lakuin untuk memberi makan kebosanan itu? Oh iya ya. Kalau bosan pasti ya. Mungkin setiap artis pernah ngalamin. Aku pernah juga kayak hampir 1 bulan atau 2 bulanan dulu pas corona kemarin di rumah. Aku nggak itu tuh. Iya, aku pernah kayak gitu. Jadi cuma di rumah nonton film, rebahan. Kayak nggak mau megang visual sama sekali. Ya udah cuma kuliah, ngerjain tugas, udah selesai gitu. Kemudian pas pas itu kan aku ceritakan sama temen. Aku kayak gini nih gitu. Terus dia bilang, itu memang ada fasenya kayak gitu. Setiap artis mungkin memang punya fase gitu kan. Nah, nanti tinggal kamu aja ngolahnya gimana. Entah kamu mungkin liburan dulu atau kamu nanti nyari gaya visual yang baru gitu kan. Mungkin kamu udah jenuh dengan gaya visual yang kamu pernah lakuin sebelumnya. Ini kayak gitu. Terus yang berhasil membuat lo kembali? Ya itu tadi. Iya, Jalan-jalan jalan-jalan dulu. Terus habis itu aku kan kayak udah ngerasa aku pernah lihat ini nih tadi gitu. Langsung aku bikin sketsa oret-oretan dulu. Jadi enggak harus artwork selesai ya. Jadi sketsa kasar. Nah, dari situ tuh mulai kebangun lagi gitu. Atau juga mungkin biar gak ada tuntutan juga ya. Gak ada tuntutan. Gak tuntutan buat kayaknya tiap hari harus gambar. Iya, harus gambar harus selesai gitu kan. Sebenarnya enggak kan. Tapi kalau bisa emang harus tiap hari gitu kan lebih bagus untuk mengolah kepekaan juga. Soalnya banyak kan pertanyaan, mungkin apa ya, lo pernah mendapatkan pertanyaan ini juga di DM di Instagram, gimana kalau kita art blog gitu. Ya gimana ya kalau art blog? Ya memang lagi bosan. Ya lagi gitu. Bosennya itu mungkin, tapi jangan terlalu lama juga gitu kan. Art blog kok tiap hari. Art blog kok tiap hari gitu. Oh, itu bukan art blog sih, malas jadi satunya nanti. Kok tiap hari. Iya. Bosen kok tiap hari gitu Bener. kan. Ya, mungkin koreksinya di situ ya. Bener, memang ada fasenya kayak gitu. Jadi- Ya nyari kesenangan lain, entah kamu mungkin pergi mancing dulu kayak gitu kalau kamu suka mancing atau berenang gitu kan atau apalah ya kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Setelah itu mungkin kamu udah capek dengan kegiatan yang mancing itu, mungkin kamu bisa kayaknya udah selesai untuk ini deh. Senang-senangnya udah selesai nih gitu. Oh, ini waktunya nih. Waktunya aku kembali ke gambar gitu. Kalau untuk pas berkepikiran untuk menyerah itu alhamdulillah belum sih. Belum sih. Belum. Soalnya melihat
ke belakang tuh melihat orang tua gimana dia usahain aku sampai belajar ke sini gitu. Aku ingat ke orang tua itu. Sama anjir. Aku ingat gitu. Kalau yang lain mungkin aku ingat proses aku baru mulai ketika aku tidak tahu apa-apa gitu. Karena aku enggak, aku ingat aku mau berhenti, orang tua aku dulu sampai kayak gini usahanya gitu. Masa iya aku berhenti gitu kan. Nah, aku mikirnya ke sana. Nah, gue juga pernah ditanya sama teman kan. Lo kenapa sih kok bisa sesemangat itu kuliah gitu, dan ya gambar tuh kok bisa sesemangat itu gitu. Ya terus gue bilang gitu. Ya, gue ingat ketika gue pamit ke orang tua melewati pintu rumah itu, gue ingat banget itu yang bikin merinding tuh. Pas tiba-tiba kamu balik gitu kan, tidak memberikan sesuatu yang apa ya? Beneran juga. Orang tua ngasih hadiah lah, ini loh yang aku pamit dulu keluar dari rumah untuk nuntut ilmu ini, dan sekarang aku balik lagi dengan seperti ini. Kan hanya kayak gitu. Masa tiba-tiba kamu balik, ya udah balik gitu, nggak ada sesuatu yang kamu bisa banggakan untuk yang bisa kamu berikan untuk orang tuamu, kan seperti itu. Ketika kita pulang kan juga seru gitu kan. Ketika pulang gambar di rumah terus diliatin gitu kan. Iya. Oh, kerjaan anakku kayak gini ya sekarang gitu. Jadi seneng gitu kan. Jadi seneng kan gitu. Terus nanya, ini alatnya apa nih kok bisa gambar kok muncul di laptop gitu. Iya, bener. Kadang malah kalau kayak tetangga atau teman-teman yang enggak, wah ini gimana nih kok bisa muncul di sini? Ya udah cobain gitu. Suruh nyoba aku. Gores-gores. Wah, ternyata bisa gini ya gitu kan. Mereka juga seneng gitu. Untuk lingkungan kita ya, itu nggak tahu. Nggak tahu soalnya teknologi macam itu, Wacom. Iya, nggak tahu lah kayak gitu. Kok bisa? Oh, ternyata laptop bisa digambari ya gitu. Ya kan taunya mereka kayak lukisnya di kanvas kan kayak gitu, di kertas. Rata-rata kan memang kayak gitu. Berarti incaran lulus semester depan nih berarti. Amin. Semoga aja semester depan ya gak nambah lagi. udah nambah tapi gak masalah. Rencana sih udah nambah 1 semester ini. Semoga aja enggak lah. Bisa gak di apa ya? Lo spoiler kayak apa yang lo bikin? Spoiler aja gitu. Kayaknya aku nih bikin ini buat bikin penasaran. Bikin ini sih, angkat tentang megalitikum lah. Bikin karya untuk megalitikum itu. Untuk karyanya nanti lah bisa ini ditunggu. Ya bisa ditunggu di IG-nya Farid kan itu nanti linknya gue taruh. Nanti linknya gue taruh di bawah gitu. Terus lo udah tahu gak kayak bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bisa dijelasin? Udah. Gimana tuh bab 1 isinya apa gitu? Jelasin. Oh, bab punyaku nih. Kalau punyaku yang pertama itu kan kayak dari bab 1 pasti jelasin metode sama landasan. Yang pertama tuh landasannya itu kan, landasan kamu bikin karya itu, terus metode yang kamu gunain untuk menciptakan si karya itu. Kemudian yang ke bab ini intinya aja ya. Kemudian yang bab 2 itu nanti kamu bakalan bahas yang ini. Yang punyaku tuh bahas punyamu tadi ya, bilang kamu tadi. Yang punyaku tuh bahas bab 2 tuh bahas tentang lingkungan yang diangkat itu kayak gitu. Entah itu dari segi geografisnya, terus yang media-media promosi yang pernah mereka lakuin kayak gitu. Baru di bab 3 nanti ke proses konsep perancangan karya itu. Tentang konsep gimana sih karyanya nanti kamu bikin, gaya visual, warnanya, terus typeface-nya kayak gitu, layout-nya ya macam-macam gitu. Terus baru udah di bab 4 nanti final artwork-nya nanti. Final artwork game bab 4 malah. Bab 4 iya. Terus di bab 5 kesimpulannya itu. Udah kayak gitu. Intinya kayak gitulah cepatnya ya. Masa ya saya jelasin per bab per sub. Ilustrasi adalah apa? Ya kan enggak gitu. Nanti ini selesai Bapak. Iya kan cuma butuh intinya doang. Ya biar ada pandangan lah. Oh, di cafe itu gini ya, ada persamaan juga. Setelah lulus, planning terdekat pengen apa yang pengen lo capai gitu? Menjadi freelance, coba-coba masuk studio atau semacamnya, menikah, punya anak dan semacamnya. Yang pengen dicapai tuh sementara ini ya pengen di studio dulu. Paling terdekat ya? Pengen di studio coba-coba. Untuk meningkatkan skill gitu kan, kemampuan. Baru nanti mungkin setahun gitu kan ya. Tapi tetap kalau bisa tetap di freelance, Pak. Meskipun kerja di studio tetap freelance. Kenapa milih freelance? Karena kalau di studio kan kita udah jelas nih kerjaan ada. Iya. Coba bisa lo jelasin nggak alasan lo sendiri? Nggak tahu ya. Kalau saya lebih enak di dalam kos atau di kamar gitu kan, ngerjain sendiri. Iya kan lebih enak gitu kan. Kamu lebih bebas gitu loh. Coba kamu di kantor mau kentut sembarangan kan nggak enak gitu, Pak. Gitu. Gitu kan. Garu-garu gak enak gitu. Nah, ya itu yang nggak enak gitu kan. Jadi kalau lebih bebas. Itu aja sih sebenarnya. Mulai gua rasain sih ketika gua di kantor gitu. Kan pengen kentut nih. Nah, iya kayak hal-hal sederhana kayak gitu kan. Nggak enak gitu kalau dilakuin di kantor. Kalau di kos kita sendirian, kita mau kentut sambil kamu angkat sampai tinggi gitu kan, itu nggak ada masalah gitu. Nggak ada orang yang ini. Mungkin lebih kenyamanan itu aja. Kenyamanan itu doang. Tapi kalau lebih cepet, lebih produktifnya di kantor di rumah mungkin lebih di kantor ya. Soalnya mungkin kan ada temen, jadi kayak kita
terpacu gitu kan. Ya udah sampai segini nih, aku harus juga kan. Ada rasa kayak gitu mungkin kan. Mungkin. Mungkin loh ya, mungkin. Belum pasti. Itu ternyata nggak, ketika gue rasain ternyata nggak juga nih. Oh, enggak juga. Enggak juga. Jadi ya memang kita saling tanya kan, misalkan lu udah sampai mana gitu, lu Iya, garap apa? Garap yang ini. Oh iya, lihat dong gitu. Lihat. Habis itu kalau gue Iya, iya, gua iya. pribadi ya mohon maaf teman-teman saya. Saya orang bukan tidak terlalu kepo soalnya. Jadi kalau gue sendiri gue gak nanya. Gak nanya lu sampai mana gitu, enggak. Cuma Iya, nanya ditanya lu sampai mana Ram? Sampai ini udah gitu. Jadi ternyata nggak terlalu bersaing seperti itu. Oh, kamu berarti tipe seperti itu ya. Kalau aku tuh pasti ngelihat teman-teman berarti gitu, Pak. Berarti lo nanya dong, tipe yang nanya kayak lu sampai mana? Lu kerjain apa? Bukan nanya kayak gitu juga, teman melihat tuh, wah, misalkan dia bikin suatu objek, misalkan buah apel lah sederhana ya. Wah, dia buah apelnya udah selesai nih, tak lagi bikin daunnya gitu. Sedangkan aku masih setengah nih untuk apelnya. Aku kayaknya harus ngebut juga lah biar gak ketinggalan. Aku kan ngerasa kayak gitu. Kalau gue apa ya? Nah, Terlalu individu sih. oh, individu. Dia Iya. terlalu kayak ya udah gue lagi garap nih gitu. Tapi bagus sih kayak gitu kan. Jadi enak gitu. Lebih enjoy gitu kan, gak terlalu. Kalau gue sih ini. lebih ke ini. Kalau misalkan udah santai nih, istirahat, udah tuh baru gue nanya tuh. Oh iya. Garap apa iya, mas? waktu Garap itu. apa mas? Kalau garapnya pakai aplikasi apa gitu? Gimana cara lo gitu? Itu baru tuh nanya-nanya. Kan itu bagus kalau waktu itu. Kecuali pas kita kerja kan kayak rasanya mengganggu nggak sih kalau kayak gitu kan, lebih mengganggu sebenarnya kan. Kalau untuk apa ya? Kalau gue pribadi sih masih belum ya, Belum, masih ya, belum. belum. Mungkin karena belum terlalu banyak kerjaan. Ya kan kita di kantor, kalau gue sendiri kemarin kan di kantor bicaranya tuh lewat chat gitu. Kita nggak bisa langsung, Jadi nggak obrolan langsung. nggak bisa langsung. Padahal kita pengen banget. Nah bener, Iya, freelance tuh sebenarnya enak banget kalau kita kan sering kan nongkrong bawa laptop masing-masing, terus gambar masing-masing, tapi sambil ngobrol. Gitu. Oh iya. Itu yang hilang rasanya gitu. Oh jadi harus diem-dieman. Sekaku itu ternyata. Tapi nggak semua kayak gitu sebenarnya kan. Bukan langsung diem semua sih. Memang ada beberapa obrolan, cuma kan bentar. Oh iya. Nggak bisa Iya, nggak lama terus lama ngobrol gitu. lama gitu, nggak bisa. Iya pasti nanti bakalan ini sama Kurang. apanya, ini anak ngobrol terus ini proyeknya dapat enggak, garap enggak kan, mungkin Bayangin takutnya kayak kita gitu. sekantor. Iya sih. Mungkin dari baru masuk sampai selesai mungkin hatam kita bahasanya. Macam-macam mungkin. Kalau kita gambar bareng gitu, kita sambil ngobrol kan, Iya. kita bisa fokus gitu. Bisa. Kayaknya kalau kita sekantor tuh wah parah sih. Rame sih kayaknya. Nah, gimana Rit? Ini bahas ini bahas. Apalagi kan pembahasan kita random banget Random, kan. Kadang random. bahas ini, bahas itu. gitu. Macam-macam lah ya. Dari A sampai Z mungkin. Udah terlalu random lah. Kayaknya waduh parah sih kalau kita sekantor sih. Cuma parah banget kalau kita sekantor. Jangan nyari yang sekantor aja berarti. Ya berarti kita jangan sekantor. Jangan sekantor. Oke. Oke, sekarang single ya berarti ya. Ya gitulah. Biasanya bukan cuma kita doang yang pernah Iya. membayangkan kayaknya punya tipe kayaknya pasangan gue besok harus ngerti seni gitu, harus ilustrator juga gitu. Lo ada pandangan gitu gak? Kalau untuk dia harus si calon. Kan ini udah umur berapa nih? Kan udah waktunya. Iya, udah waktunya ya. Mencari, Rit. Mencari gimana? Mencari. Untuk tipe kayak gitu, maksudnya kriterianya kan nggak harus tuntutan dia ngerti seni juga, tapi paling nggak ya bisa lah, maksudnya tahu lah dikit-dikit, nggak harus mendalami juga. Mengapresiasi lah mungkin. Mengapresiasi juga. Masa iya kan aku selaku pelakunya kan, sebagai pelakunya gitu kan, dia nggak menghargai gitu kan. Gimana kita berkomunikasi dengan lancar gitu. Iya. Kan yang pertama memang komunikasinya, Pak. aduh ya. Gitu. Tapi ada sempet punya bayangan nggak gitu kayak wah nanti pasanganku nih bakal ilustrator juga, ngerti seni juga gitu. Kalau dapet yang ilustrator ya nggak apa-apa sih. Ya alhamdulillah. Cuma Kan maksudnya bisa, pernah ada pandangan di pikiran. enggak sih. Enggak sampai ke sana. Jadi nggak bener-bener nggak nuntut ya. Nggak nuntut kalau itu. Yang penting aku ngobrolnya enak, nyambung gitu aja. Nggak Setidaknya heha-heho, diapresiasi udah gitu. Dia apresiasi dan dia juga senang maksudnya nggak harus paham, maksudnya aku gambar ini oh dia juga menghargai, senang gitu kan. Nanya kayak Nanya apa gitu kayak. kan sebagai bentuk dia peduli kayak gitu kan. Ya kayak gitulah. Oke. Itu ya mungkin yang nonton ada yang mau Anjir. nyantol sama Mbak Aris. Ya siapa tahu kan. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Boleh. Habis ini video tayang ada DM kan. Terus Mas Farid. Halo sih. Bisa jadi. Oke, kalau misalkan Hmm. kan kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi di masa depan. Misalkan tiba-tiba bener-bener gak bisa
berkecukupan jadi ilustrator, apa lo bakal terima kalau lo harus bekerja di luar profesi lo, di luar cita-cita, di luar passion gitu kan, passion. Iya. Atau lo kayak ngotot gitu, kayaknya gue tetap bisa nih jadi ilustrator gitu, bertahan dengan karya-karya gue. Gimana? Kalau pengenku tetap jadi ilustrator. Pengennya ya, cuma Pengennya kayak kalau gitu. misalkan Kalau kemungkinan emang lah. kalau memang takdir berkata lain, takdir berkata lain. Ya mungkin aku bakalan nyari profesi ya jadi guru mungkin. Guru. Pengen sih aku ngajar. Tapi gurunya juga seni sama aja anjir. Ya nggak harus seni sebenarnya, maksudnya guru kayak gitu. Terus kalau misalkan ya balik lagi karena keluarga aku petani gitu kan ya, mungkin aku bakalan belajar kayak ngelola tanah, sawah kayak gitu mungkin. Tapi yang lebih dengan cara yang lebih inilah, yang apa lebih artistik? bukan. Boleh. Jadi nanti Sawahnya- penanamannya di layout. Ini taruh letakkan sini, letakkan sini biar estetis. Jadi tempat wisata malah. Ini sawahnya Farid jadi tempat wisata. Bisa. Terus kalau nanam padi gitu digambar gitu. Digambar. Bentuk. Ukurannya harus sesuai ini. Ini pakai golden ratio. Konsentrasi. Namanya bener gak sih golden ratio? Golden ratio. Pakai yang bunder-bunder Iya, bener iya, ya? golden ratio. Jadi dia sawahnya pun Iya, aduh. Aku nggak nuntut harus jadi ilustrator. Tapi pengennya semoga aja tetap kayak gitu. Kalau memang tadi berkata lain ya kerjain apa lain. Ya bertani lah gitu. Bertani kayak jadi apalah padahal. Iya kayak gitu lah. Bisa buka bisnis gitu kan bisa juga. Seninya juga tentang seni juga gitu. Ngotot banget nih ini untuk tetap balik ke seni. Kelihatan ngotot banget kan. Iya benar. Tapi gitu ya mungkin jadi Emang gitu. Tapi semoga aja ya pengennya sih tetap ilustrator. Amin. Mungkin semoga kita sama-sama bisa bertahan. Amin. Kita kan sama-sama dari Bondowoso ya. Ah. Gimana perkembangan Bondowoso menurut lo? Seninya tuh gimana menurut lo? Ya kritik juga gak apa-apa ya sebenarnya. Iya. Ya terserah mau ngomong apa. Kalau perkembangan mungkin sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi sekarang mulai ada kayak ada perkumpulan ya kayak tadi ada perkumpulan ilustrator gitu kan kumpul. Terus ada space untuk ngobrol tentang seni itu sendiri. Mulai ada kayak gitu meskipun masih udah dikit. ada band juga kan, jadi band yang udah tinggi. Nah iya ada kayak itu juga. Terus yang mungkin untuk pemerintah tuh lebih lebih kayak terbuka tentang kesenian. Jangan dipandang kayak diremehkan mungkin. Kayak apa sih kesenian kayak gini doang gitu. Mungkin harus buang perspektif gitu. Jadi kan sebenarnya banyak terlahir ide-ide kreatif dari kesenian itu sendiri. Mungkin kayak gitu. Semoga aja ada terus ya. Iya, wisata terus banyak banget kan. Soalnya yang dikelola memang wisata. Nah, memang sih. Mungkin nanti ada kalau di Solo kan ada workspace untuk kumpul bareng ngerjain bareng kan ada. Semoga aja di Bondowoso ada. Jadi teman-teman yang punya ide-ide yang bisa kumpul satu tempat itu nanti bisa kayak sharing gitu kan. Nggak kenal bisa kenal gitu kan asik kayak gitu kan. Semoga ada tempat juga kayak gitu. Di sana juga kalau menurut gue ya masih menurut gue perlu banget sekolah seni menurut gue ya. Karena dari sekolah seni itu dia memulai buat ada acara inilah acara itulah gitu sih. Tapi kan sebenarnya ada juga kan yang ranahnya kayak itu kan kayak film kan fotografer. Cuma mereka media, kurang aktif aja. Dan peran pemerintahannya juga mungkin kan. Karena gue pernah tahu. Kita mungkin sebut aja nama sekolahnya ya. Iya. Kita nih SMK 1 nih. SMK 1 di sana ada TV3 kan. Ada perfilman. Sedangkan di SMA 2 itu tidak ada prodi perfilman. Prodi lagi jurusan perfilman gitu. Tapi di SMA 2 itu aktif bangetnya parah. Untuk film-film bikin film pendek bener kayak FTV ya FTV macam SMA lah gitu anak-anak SMA 2 dan itu diupload di YouTube dan banyak banget. Itu mungkin dari inisiatif dari sekolah ekstrakurikuler gitu mungkin. Enggak. Itu bener-bener kalau nggak salah itu per kelas atau per kelompok, satu kelas tuh ada beberapa kelompok. Ada. Dia tuh bener-bener sewa kameramen, bikin skrip gitu bener. Bagus Dan kan ya. Dan di situ gue sebagai anak SMK 1 kayak ini kalah nih gitu. Iya benar ada rasanya. Kok bisa gitu? Tapi ya bukan untuk membandingkan juga, cuma kenapa yang mereka yang nggak ada jurusannya tetap lebih unggul gitu? Kenapa mereka lebih inisiatif daripada yang ada jurusannya? Itu sih yang disayangkan ya. Padahal kita udah dapat guru-guru yang bagus juga. Backgroundnya memang udah itu juga kan. Udah dibimbing malah. Udah bimbing. Tapi kemauan untuk
bikin itu sih menurutku yang itu mungkin ke anaknya lagi berarti. Kembali ke anaknya lagi. Dia Ya. mau memang fokus di ranah itu atau enggak gitu kan. Kalau emang mau fokus mungkin ya bakalan berkarya terus ya gitu kan. Kalau apa nih, kalau lo kenal salah satu murid SMA 2, lo bisa tanya tuh. Pasti dia pernah bikin di satu kelas dia tuh pasti Bikin video pendek gitu ya. Iya. Mungkin hampir jadi film gitu, hampir ya short movie lah setengah jaman gitu mungkin. Sama kayak FTV yang lo tonton. Iya, FTV iya. pernah kan nonton? Iya, FTV? iya. Ya kayak gitu dah. Cita-citaan gitu kemana gitu. Di sekolah. Tapi kan bagus kan kalau itu. Bagus, di sekolah pun dia istirahat itu syuting Oh iya. gitu. Anjir keren loh. Ya itulah, harus lebih banyak lagi ya peminatnya di situ. Iya benar. Oh, Iya peran pemerintah lah paling penting kan. ya dari atas juga yang Benar, harus mendukung juga. Harus saling mendukung kan, dari pemerintahnya juga, dari warganya juga. Jadi saling mendukung lah. Enggak cuman satu yang narik gitu, ada beberapa orang yang narik juga. Kalau kampus kita, berani gak? Dah, lupakan Dari itu kecil. jangan. Kenapa? Karena Anda belum lulus. Karena saya belum lulus dan takutnya nanti di repost lagi. Nantinya komen kita di repost lagi. Aduh, ya sudah lah Pak. Oke, oke, mungkin itu aja. Pertanyaannya udah habis. Thank you udah mau retake. Dari take ya. Udah retake konten di sini. Follow juga Instagramnya Farid. Gua taruh linknya di bawah. Sekali lagi thank you Rit. Iya. Tutup pakai bahasa Madura. Gimana ya? Coba dipikir dulu deh. Enggak usah pikir ya. Kan bahasa Madura kan udah tahu udah. Iya, Mau nutup. Oke, Lit, silakan tutup pakai bahasa Madura. Matur sekelangkong dan sedaja para penonton saja. Semoga dia barokah bareng manfaat. Weh. Sekian dari engkau. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh. Bener, Andri rekam lah nih. Cing deh. Salah anjir. Itu rahim. Itu rahim. Itu rahim. Cek suaranya cuy. Itu rahim kalau gini artinya. Itu rahim. Kan paling muda emang gini tapi kan. Iya.